Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aminah, yang kedua Anissa Kotrunada, dan yang terakhir Syajaratul Yakin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tipologi Pemikiran Islam. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas beberapa tema. Yang pertama tentang pengertian dari tipologi pemikiran Islam itu sendiri. Dan yang kedua, kategori yang dibahas dalam tipologi pemikiran Islam. Yang diantaranya, pertama Islam tradisional, yang kedua Islam modern dan neo-modern, dan yang ketiga Islam liberal, yang keempat Islam fundamentalis, yang kelima Islam wasathiyah, dan yang keenam atau yang terakhir Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tipologi pemikiran Islam. Tipologi menurut bahasa berasal dari kata typo yang berarti pengelompokan dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Jadi, tipologi adalah suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, di mana metode ini dianggap objektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, yang kemudian dibandingkan dengan topik atau tema yang sama. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa tipologi pemikiran Islam adalah cara untuk memahami dan mengetahui perkembangan dalam sejarah yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu itu sendiri. Yang ke-B, kategori dalam tipologi pemikiran Islam. Yang pertama, Islam tradisional. Secara bahasa, kata tradisi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya tradition. Kata ini diambil dari kata traditio yang artinya menyampaikan. Kata tradisi ini juga sama dengan kata paradosis yang berarti menyampaikan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah dari kata tradisi biasanya diidentikan dengan kata sunnah yang secara harfiah berarti jalan dan terpuji. Islam tradisionalis juga ada keterkaitan yang mendalam pada aliran dalam bidang fikih, tasawuf, dan perkembangan pada pola kehidupan di pesantren, serta pola pemikiran yang statis ataupun taklid. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa Islam tradisional adalah aturan-aturan cara bertingkah laku atau tingkah laku kehidupan masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri Islam tradisional yaitu yang pertama bersifat eksklusif atau tertutup. Yang ke-B, tidak dapat membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non-ajaran. Yang ke-C, berorientasi ke belakang. Yang ke-D, cenderung tekstualis literaris. Yang ke-E, cenderung kurang menghargai waktu. Yang ke-F, cenderung tidak mempermasalahkan tradisi yang terdapat dalam agama. Yang ke-G, cenderung lebih mengutamakan perasaan daripada akal pikiran. Yang ke-H, cenderung bersifat jabariyah dan teoritis. Yang ke-I, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan yang terakhir, jumud dan statis. Selanjutnya yang kedua, Islam modern dan neo-modern. A. Islam modern. Lahirnya istilah modern Islam merupakan gerakan pembaharuan atas kemapanan aliran tradisional Islam yang telah terlebih dahulu mengakar dalam masyarakat, meskipun secara institusional muncul lebih belakangan. Aliran modern ini mendapat inspirasi dari gerakan purifikasi Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di Jazirah Arab dan pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian mendapat kerangka ideologis dan teologis dari muridnya seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Pembaharuan dalam hal apapun, termasuk dalam konteks keagamaan, akan terus dan selalu terjadi, sebab cara dan pola berpikir manusia serta kondisi sosial masyarakat
selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang yang akhirnya membuahkan teknologi yang semakin canggih. Lain daripada itu, kemunduran stagnasi berpikir umat sebagai buah dari fanatisme serta adanya pihak luar yang ingin merekomendasi dan menguasai mendorong sebagai pemikir untuk mengadakan pembaharuan. Yang ke B, Islam Neomodern. Neomodernis adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada para pemikir yang muncul sekitar tahun 1970-an hingga penghujung abad ke-21. Objek pemikiran mereka bukan lagi masalah politik, khilafiyah, dan mazhab, tetapi telah memasuki ruang historis, kultural, teologis, dan filosofis. Tema sentral pembicaraan mereka adalah bagaimana membebaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan, terutama dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi. Pemikiran mereka menjadi beragam sejalan dengan sudut pandang metodologi yang digunakan untuk mencarikan solusi atau problem kebodohan dan kemiskinan umat Islam itu sendiri. Dapat dikemukakan, sedikitnya ada 3 tipe pemikiran dalam kelompok neomodernis, yaitu Islam rasional, yang kedua Islam peradaban, dan yang terakhir Islam transformatif. Saya akan menjelaskan tentang Islam liberal. Leonard Binder mengemukakan bahwa Islam liberal adalah adanya keterbukaan antara tafsir atas kitab suci, yakni Al-Quran yang tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang sudah final, apa adanya, tetap membutuhkan penafsiran-penafsiran yang terus-menerus, sehingga Islam tidak memerlukan tafsir-tafsir yang macam-macam, karena Islam sudah sempurna dengan sendirinya. Saya akan menjelaskan tentang Islam fundamentalis. Fundamentalis adalah sebuah istilah keagamaan yang lahir dari tradisi keagamaan Kristen, dan fundamentalis ini adalah penafsiran Injil dan seluruh teks agama secara literal dan menolak secara utuh penakwilan atas teks-teks manapun. Dari penerapan Injil secara literal ini, orang-orang fundamentalis mengatakan akan datang Al-Masih secara fisik untuk mengatur dunia selama 100.000 tahun yang bahagia. Adapun beberapa karakteristik dari Islam fundamentalis antara lain: pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi liberal terhadap teks-teks suci agama dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama. Yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Yang ketiga, mereka menolak kebenaran atas tafsir agama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam fundamentalis adalah sebuah gerakan dalam aliran untuk paham agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar dalam menentukan sesuatu permasalahan yang ada. Saya akan menjelaskan tentang Islam wasatiyah. Kata wasatiyah itu sama dengan moderasi, bukan sekedar urusan atau kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok masyarakat dan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, kata wasatiyah berasal dari kata wasoto yang mempunyai banyak arti, yaitu salah satunya wasat, yang berarti sesuatu yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya. Maksudnya di sini yaitu berarti pertengahan dari segala sesuatu. Dan jika dikatakan syai'un wasat, maka itu berarti sesuatu yang baik dan buruk. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Istilah Islam rahmatan lil alamin selalu menjadi topik menarik karena konsep inilah yang menegaskan kepada kita bahwa Islam itu penuh kasih sayang, penuh rahmat, melainkan bukan penuh kebencian. Islam rahmatan lil alamin
juga terbukti memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia. Petunjuk di sini yang dimaksud adalah contohnya perintah Allah kepada semua orang yang beriman untuk melaksanakan ajaran Islam secara holistik. Artinya, berislam dalam semua segi kehidupan manusia yang bisa dilakukan dari ajaran agama Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.